Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Hidayat. Di sini saya akan menyelesaikan tugas medaljas dari mata kuliah Filsafat Timur dari dosen pengampu Bapak Muhammad Syafi'i MAG. Saya akan menjawab 5 pertanyaan secara langsung sebagai berikut. Langsung saja. Yang pertama, coba jelaskan kembali poin-poin penting dari setiap pertemuan yang sudah dilaksanakan. Jelaskan juga isi materinya. Jawab. Poin pertemuan pertama, filsafat timur, yaitu filsafat timur ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat barat. Pertama, di filsafat barat yang sebagaimana kita ketahui, alat untuk mencari kenyataan kebenaran dari akal pikiran, yang biasanya sering dikenal dengan rasionalis. Hal ini berbeda dengan filsafat timur yang lebih mengandalkan spiritualis, sehingga menghasilkan sebuah tindakan bisa dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku yang biasanya kita kenal dengan adat, sehingga menghasilkan yang namanya hikmah. Isi materinya, filsafat timur dianggap lebih rendah ketimbang sistem pemikiran barat karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat barat. Misalnya, karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik, dan juga barat menganggap timur itu identik dengan miskin, bodoh, statis, fatalis, dan kontemplatif. Sementara dalam perspektif timur, barat sering digambarkan sebagai materialisme, kapitalisme, rasionalisme, dinamisme, saintisme, positivisme, dan sekularilisme. Filsafat timur seringkali dianggap sebagai pemikiran yang tidak rasional, tidak empiris, tidak sistematis, dan tidak kritis. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan anggapan bahwa pemikiran timur bukan dianggap sebagai filsafat. Sifat-sifat pengetahuan secara konvensional dipandang harus ada dan berasal dari filsafat, sedangkan pemikiran timur dianggap tidak berasal dari filsafat, akan tetapi bersumber dari kepercayaan atau agama. Oleh karenanya, pemikiran-pemikiran timur lebih ditempatkan sebagai kepercayaan atau agama ketimbang sebagai filsafat. Poin pertemuan kedua, filsafat India, yaitu dalam periode filsafat India, menurut Radhakrishnan terbagi menjadi 6 periode, yaitu periode Weda pada tahun 1500 sampai 800 sebelum Masehi. Yang kedua, periode Epos tahun 600 sampai 400 sebelum Masehi. Yang ketiga, periode Sutra tahun 300 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Keempat, periode skolastik pada tahun 300 sampai 1500 Masehi. Yang kelima, periode kegelapan pada tahun 1500 sampai 1900. Yang keenam, periode kontemporer pada tahun 1850 sampai 2000. Isi materinya, pada zaman Weda awal, konsep ketuhanannya adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi juga percaya kepada banyak dewa dengan segala manifestasinya. Periode Wiracarita disebut sebagai periode epik atau periode hikayat, cerita-cerita kepahlawanan. Periode ini meliputi berkembangnya Upanishad yang tertua dan sistem-sistem filsafat darshana. Hikayat Ramayana dan Mahabharata menjadi pemancar amanat baru yang datang dari hubungan antara sifat kepahlawanan dan sifat ketuhanan di dalam diri manusia. Kenyataan filsafat India mewariskan ajaran tentang dewa-dewa alam yang berkuasa. Buddha mengajarkan kekosongan sebagai kenyataan akhir yang mendasari kehidupan. Selain itu, filsafat India juga mengajarkan bahwa alam sebagai tempat hidup manusia yang menyatu dan pada dasarnya sama dengan manusia. Karena itu, mengenalkan kita pada hukum karma sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang kita lakukan. Menurut filsafat India, manusia dan alam menyatu, namun masing-masing mempunyai hukum tersendiri. Poin pertemuan ketiga, filsafat Hindu, yaitu mengenai sejarahnya. Pemikiran filsafat India mempunyai ciri yang khusus, seperti proses pemikiran filsafat itu sendiri, dan juga banyak dipengaruhi oleh akar budaya. Oleh karena itu, filsafat India sangat berkaitan erat dengan tradisi, kebudayaan, dan juga agama. Pada periode Sutra adalah periode ditulisnya pemikiran filsafat dalam bentuk sutra,
seperti ungkapan pendek, sederhana, padat, dan halus dalam bahasa Sanskerta. Periode sutra ini sudah ada pada tahun 200 Masehi. Ada 6 sistem filsafat Hindu atau India, yaitu Nyala, Wechikes, Saka, Yoga, Purwa, Winansa, dan Vedanta. Adapun periode skolastik, pada periode ini pemberian komentar-komentar dan eksplanasi pada sistematika filsafat di India, khususnya kepada Gaudapada. Periode skolastik ini berlangsung dari abad 300 sampai 1500 Masehi. Isi materinya. Periode sutra sudah ada sejak sekitar tahun 200 Masehi. Pada periode ini filsafat sudah ditulis dalam bentuk sutra, yaitu ungkapan pendek, sederhana, padat, dan halu dalam bahasa Sanskerta. Periode skolastik ada sejak tahun 300 sampai 1500 Masehi. Disebut periode skolastik karena filsafat India berada di bawah pengaruh filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Arabi. Poin pertemuan keempat, ajaran-ajaran dalam filsafat India atau Hindu, yaitu Hinduisme mengajarkan adanya 3 jalan keselamatan yang bisa ditempuh oleh manusia, yaitu pertama, Jnana, Upanishad, dan Veda, yaitu jalan keselamatan melalui penghayatan dan pemahaman terhadap pengetahuan yang paling dalam, yaitu manusia meleburkan dirinya dalam realita yang mutlak atau Brahman. Kedua, Bhakti, yaitu dihayati melalui sikap bakti yang tulus sehingga manusia akan terlepas atau terbebas dari ikatan-ikatan kelahiran kembali. Ketiga, Karma, artinya dilakukan dengan cara memenuhi kewajiban manusia, yaitu melakukan perbuatan yang memang pantas, layak, dan benar. Isi materinya, agama Buddha bersumber pada kitab Tripitaka yang merupakan kumpulan dari khotbah-khotbah, keterangan-keterangan, perumpamaan-perumpamaan yang pernah dilakukan Sang Buddha dengan para siswa penganutnya. Kitab tersebut bukanlah semuanya berasal dari kata-kata Sang Buddha sendiri, melainkan juga kata-kata dan komentar dari para siswanya. Sumber ajaran tersebut dipilahkan menjadi 3 kelompok besar yang dikenal dengan Pitaka atau keranjang, yaitu Vinayaka Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Poin pertemuan kelima, filsafat Buddha, yaitu ajaran filsafat Buddha yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut. Dharma adalah doktrin Buddha yang menekankan pada ajaran kebenaran yang terdiri dari dukkha, yang artinya hidup ialah menderita, samudaya, yang berarti setiap penderitaan itu ada sebabnya, nirodha ialah penderitaan atau kesengsaraan yang dapat dihilangkan dengan jalan menghapuskan nafsu keinginan sempurna. Karma dan kelahiran maksudnya adalah karma atau perbuatan menyebabkan terjadinya kelahiran. Jalan kelepasan yang merupakan jalan menuju kebebasan yang terdiri dari serada, sila, juga samadhi. Nirvana merupakan tujuan akhir dari kehidupan dengan suasana yang tidak lagi dipengaruhi oleh penderitaan, kematian, gangguan, tidak ada keinginan, dan suasananya selalu aman juga damai. Isi materinya, agama Buddha adalah sebagai agama non-teistik atau filsafat yang berasal dari anak benua India yang meliputi beragam tradisi, kepercayaan, dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama, yang secara umum dikenal dengan sebagai Sang Buddha. Agama Buddha sendiri dibagi menjadi 2 aliran besar, yaitu Theravada dan Mahayana. Penganut dari aliran Theravada banyak tersebar di Sri Lanka dan Asia Tenggara, sedangkan aliran Mahayana tersebar di Asia Timur. Jumlah penganut agama Buddha di dunia berkisar sekitar antara 488 juta hingga 535 juta. Poin pertemuan ke-6, filsafat Cina, yaitu perkembangan filsafat di Cina dapat dikategorikan ke dalam 4 periode besar, yaitu zaman klasik pada tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi, zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme pada tahun 200 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi, zaman Neo-Konfusianisme pada tahun 1000 Masehi sampai 1900 Masehi, dan zaman modern setelah tahun 1900 Masehi. Isi materinya, filsafat Cina Konfusianisme, yaitu ada 3 tema pokok,
dalam filsafat Cina sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Selalu dicarikan keseimbangan harmoni antara manusia dan sesama, antara manusia dan alam, dan antara manusia dan surga. Toleransi kelihatan dalam bentuk keterbukaan untuk pendapat-pendapat yang sama sekali berbeda dari pendapat-pendapat pribadi. Suatu sikap perdamaian yang memungkinkan pluralitas yang luar biasa, juga dalam bidang agama. Kemudian perikemanusiaan. Pemikiran Cina lebih antroposentris daripada filsafat India dan filsafat Barat. Manusialah yang selalu merupakan pusat filsafat Cina. Di Cina diajarkan bahwa manusia sendiri dapat menentukan nasibnya dan tujuannya. Poin pertemuan ke-7, filsafat Taoisme, yaitu filsafat ini mengajarkan orang agar supaya menerima nasib, baik suka maupun duka, bahagia dan bencana sama saja dipandangnya. Oleh karena itu, penganut ini terbiasa dengan segala cobaan dan rintangan. Supaya selaras hidupnya, maka menurut Taoisme, setiap manusia lahir suci dan baik. Dari Tuhan, ia mendapatkan bimbingan ke arah kebaikan, yakni ramah, sopan, cerdas, jujur, dan hormat. Kelima sifat tersebut harus ada di diri manusia. Kalau tidak menggunakan, maka ia tidak akan bisa menjaga hubungan dengan sesama manusia. Isi materinya, Taoisme adalah sebuah peradaban filsafat timur atau Tiongkok yang berkembang antara abad 5 Masehi dan 3 sebelum Masehi. Sesudahnya, selama abad 3 sebelum Masehi, doktrin ini merupakan inspirasi dari apa yang disebut agama Taois. Taoisme berkaitan dengan keadaan kerajaan Zhou abad ke-6 sebelum Masehi yang mengalami masa kehancuran akibat penyelewengan dalam pemerintahan. Kehidupan manusia semakin menderita, membuat orang-orang terpelajar kecewa. Kemudian dari sebagian mereka hidup menyendiri dan hidup sebagai biarawan, lalu mendirikan suatu aliran filsafat yang dikenal dengan nama Taoisme atau Tao Te Chia. Ajaran yang dikembangkan oleh Lao Tzu bersifat Tao universal dan menekankan manusia untuk mencintai alam, karena alam merupakan bagian dari manusia. Oleh karena itu, ajaran Tao juga terdapat di negara selain Cina. Tao merupakan suatu yang tidak bisa digambarkan, namun ia bersifat imanen dan bukan transenden. Ia juga merupakan kejadian dari alam semesta, jalan hidup makhluk yang bersifat alami. Agama Tao menggabungkan ilmu filsafat dan ilmu kedewaan yang agung sebagai dasar kepercayaan. Agama Tao menyembah banyak dewa dan dewi seperti agama Konghucu. Dalam praktik peribadatan, agama ini memiliki kitab suci sebagai pedoman para penganutnya dalam menjalankan praktik keberagaman, di antaranya Tao Te Ching, Chuang-Tzu. Soal yang kedua, di antara semua materi mana yang menurut kalian paling relevan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan zaman ini, terutama persoalan filsafat di era sekarang? Jawabannya, dalam ajaran Taoisme, setiap manusia lahir suci dan baik. Dari Tuhan, ia mendapatkan bimbingan ke arah kebaikan, yakni ramah, sopan, cerdas, jujur, dan hormat. Di zaman sekarang ini, banyak manusia yang sudah tidak memiliki lagi sifat seperti itu. Sifat ramah, sopan, dan hormat sudah pudar di sekitar kita. Apalagi dalam sifat jujur, dalam pemerintahan dan pemimpin-pemimpin kita masih banyak yang berbuat tidak jujur dalam tugasnya. Soal yang ketiga, ambillah sebuah kertas lalu buat 5 buah titik menggunakan pen atau pensil. Amati setiap titik dengan seksama. Apakah mereka sama atau berbeda? Bisakah kalian mengukurnya berapa sentimeter? Apa kaitannya titik itu dengan apa yang telah kita pelajari? Jawabannya sama sebagai sebuah titik, tapi berbeda ukurannya, bisa diukur. Dan menurut saya, kaitannya titik ini dengan apa yang telah kita pelajari adalah, walaupun dalam materi-materi yang kita pelajari ini membahas hal yang berbeda satu sama lain, tapi semua pelajaran memiliki tujuan yang sama, yaitu banyak mengajarkan kita tentang kebaikan yang harus manusia pelajari. Soal yang keempat, apakah kalian setuju bahwa penderitaan merupakan salah satu fase untuk mencapai kebahagiaan sejati atau abadi? Mengapa? Ceritakan pengalaman penderitaan kalian jika memang kalian setuju dengan pernyataan pertama. Jawabannya,
Ya, saya setuju bahwa penderitaan merupakan salah satu fase untuk mencapai kebahagiaan sejati atau abadi, jikalau kita menghadapinya dengan kesabaran dan kebaikan. Semua di antara kita pasti mempunyai penderitaan dan kekurangannya masing-masing. Namun jika kita menghadapinya dengan kesabaran dan kebaikan, pasti akan digantikan Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, entah itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Soal yang kelima, yaitu dapatkah upaya-upaya filsafati terutama dari tradisi filsafat timur membantu dalam upaya menghadirkan penyembuhan bagi pandemi COVID-19? Jelaskan argumentasi kalian. Jawabannya, dalam ajaran Taoisme, setiap manusia lahir suci dan baik dari Tuhan. Ia mendapatkan bimbingan ke arah kebaikan, salah satunya dari sifat jujur. Ya, salah satu cara penyembuhan bagi pandemi COVID-19 ini yaitu dengan sifat jujur dari semua pihak, mulai dari petugas kesehatannya, pemerintahannya, dan lain-lain harus jujur dalam hal apapun yang menyangkut dengan pandemi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.